Oke, selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang penentuan perubahan entalpi. Kalau minggu lalu kalian sudah belajar ya mengenai persamaan termokimia karena kita terbatas waktunya dan kita terhalang dengan kegiatan bulan bahasa kemarin. Oleh karena itu pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan. Oke, saya harap kalian tidak lupa ya dengan materi persamaan termokimia di minggu lalu. Lanjut, sebenarnya ada beberapa bagian yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu kalorimetri, hukum Hess, dan energi ikatan. Tetapi mengingat waktu, oleh karena itu saya hanya membagikan dua topik saja, yaitu kalorimetri dan perhitungan hukum Hess. Ya, perubahan entalpi itu merupakan perubahan kalor yang diukur pada tekanan tetap. Maka untuk menentukan perubahan entalpi itu dilakukan dengan cara yang sama dengan penentuan perubahan kalor yang dilakukan pada tekanan tetap sendiri. Nah, sekarang kita lihat ya, kalor itu apa sih? Kalor itu sebenarnya bentuk energi yang terjadi akibat adanya perubahan suhu. Kalau kalian memasak air ya, air yang barusan kalian ambil pasti ketika kalian masukkan tangan kalian airnya masih dingin, tapi ketika kalian masak di atas kompor ya dengan api menyala, maka nanti dengan perubahan waktu ya sekitar 2 menit pasti suhu air itu berubah. Nah, itu yang disebut dengan kalor ya. Jadi jumlah kalor yang dilepas atau diserap oleh suatu sistem itu sebanding dengan masanya, kalor, jenis zat, dan perubahan suhunya ya. Hubungan antara ketiga faktor tersebut dengan perubahan kalor itu akhirnya dirumuskan sebagai berikut, yaitu Q M kali C kali delta T. Kalau saya mengingatnya dengan QMCT ya. Kalau dulu SMA saya mengingatnya dengan MCT gitu ya, karena ini sering sekali keluar pada ujian-ujian nasional. Lanjut, lihat ini kalorimeter ya, dia berada di pada kondisi ruang tertutup, jadi tekanannya tetap. Lanjut, sistem reaksi di dalam kalorimeter diusahakan benar-benar terisolasi. Kalau kalian pernah belajar dengan saya, sistem itu ada beberapa tipe atau jenis, yaitu sistem terbuka, sistem terisolasi, dan sistem tertutup. Nah, nanti kalian bisa lihat lagi video saya yang sebelumnya untuk kalian mengetahui tentang apa sih sistem itu ya. Jadi kenaikan atau penurunan suhu itu benar-benar hanya digunakan untuk menaikkan suhu air di dalam kalorimeter karena dia sistemnya terisolasi. Meskipun sistem telah diusahakan terisolasi, tetapi memang ada kemungkinan sistem masih dapat menyerap dan melepaskan kalor ke lingkungan, yang dalam hal ini lingkungannya adalah kalorimeter itu sendiri. Jadi kalorimeter itu juga terlibat dalam pertukaran kalor, maka besarnya kalor yang diserap atau dilepas oleh kalorimeter harus diperhitungkan ya. Kalor yang diserap atau dilepas oleh kalorimeter disebut dengan kapasitas kalorimeter atau yang disebut dengan C. Mari kita lihat contoh soal berikut. Di dalam suatu kalorimeter bom direaksikan 0,16 gram gas metana atau CH4 dengan oksigen berlebihan, sehingga terjadi reaksi CH4 plus 2O2 menghasilkan CO2 plus 2H2O. Nah, ternyata terjadi kenaikan suhu yaitu 1,56. Jika diketahui kapasitas kalorimeternya adalah sekian, massa jenis airnya di dalam kalorimeter adalah sekian, dan kalau jenisnya air sekian ya, tentukan kalor pembakaran gas metana. Nah, caranya gimana tuh? Yuk kita cek ya. Kalor yang diserap sistem sama dengan kalor yang diserap oleh air dalam kalorimeter dan oleh kalorimeternya. Maka Q sistem itu sebenarnya Q air atau kalor air ditambah kalor kalorimeter. Jadi Q air dihitung dulu, dicari hasilnya. Tadi yang diketahui dimasukkan saja ke dalam rumus, lalu ditemukan hasil 6520 Joule. Kemudian untuk kalor yang kalorimeter, kalian tinggal masukkan kapasitas kalorimeternya dikali perubahan suhunya. Nah, setelah kalian masukkan, kalian sudah menemukan jawabannya 1494 Joule. Nah, maka Q sistemnya itu berapa? Q sistem adalah jumlah dari Q air dan Q kalorimeter. Hasilnya 8014 Joule. Oke,
Jumlah metana yang dibakar itu kan sudah diketahui ya, 0,16 gram di contoh di soal. Lalu kalian tinggal bagikan aja. Jadi 0,16 ini dibagi MrCH4. Jadi dihasilkan 0,01 mol. Karena yang dicari adalah berapa kilojoule per molnya, maka 8,014 kilojoule ini dibagi 0,01 mol. Jadi ditemukan 801,4 kilojoule mol. Udah didapatkan ya hasilnya, gampang banget. Lanjut ya, karena sistem lepas kalor maka perubahan entalpinya berharga negatif. Karena dia melepaskan maka harganya negatif. Tapi kalau dia positif berarti dia menyerap kalor ya. Ini ada di materi eksoterm dan endoterm yang sudah saya bagikan di pertemuan sebelumnya. Oleh karena itu sekarang kalian diminta untuk mengerjakan soal berikut ini ya. Bila 50 ml larutan NaOH 1M direaksikan dengan 50 ml larutan HCl atau asam klorida 1M ke dalam alat kalorimeter menyebabkan kenaikan suhu pada kalorimeter itu 29 derajat Celcius menjadi 35,5. Ingat kenaikan suhu berarti ini dikurangi ini ya. Bila kalori jenis larutan yang dianggap dengan sama air yaitu 4,2 Joule per gram derajat Celcius, maka tentukan harga perubahan entalpi standar reaksi tersebut. Oke, semangat belajar. Tuhan Yesus memberkati.